الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين بهداية واطمأنت قلوبهم بالتوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم ما في السماوات وما في الأرض وهو الرقيب المجيد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أنار الوجود بنور دينه وشريعته إلى يوم الوعيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى يوم الموعود. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله، أي المؤمن أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. قال: فأي المؤمن أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس. Rawahu Ibnu Majah. Masyarakat muslimin, bapak-bapak dan saudara-saudara, hamba-hamba Allah sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada lautan kata yang pantas terucap selain kalimat tahmid alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin. Atas karunia nikmat dan rahmatnya ini, kita masih diberikan sakinah, kita masih diberikan ketenangan, sehingga dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Dengan sakinah yang Allah turunkan ke dalam kalbu kita inilah kita mampu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju ke masjid dan memenuhi panggilan Allah di yaumul Jumat. Mari selalu berdoa semoga salawat dan salam yang terucap dari lisannya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiranya Allah menyampaikan kepada junjungan kita yang tercinta Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat muslimin, bapak-bapak dan saudara-saudara, hamba-hamba Allah sidang Jumat rahimakumullah. Saat ini umat Islam sedang berbuka. Di tengah-tengah umat Islam menghadapi, khususnya saudara-saudara kita di Palestina, tepatnya di Gaza, menghadapi sebuah krisis kemanusiaan dan berbagai macam bentuk tekanan, intimidasi, bahkan pembunuhan, pembantaian secara sadis di antara mereka-mereka yang tidak berdosa. Mereka berada dalam keadaan yang sangat sulit. Karena itu sebagai orang yang beriman, tentunya kita sebagai kaum muslimin dengan satu kalimat la ilaha illallah, rasanya tidak ada lagi yang bisa kita berikan kepada mereka melainkan dengan doa-doa kita kepada Allah. Semoga mereka-mereka yang gugur dijadikan para syahid sebagai orang-orang yang syuhada, dan mereka-mereka yang telah mampu kembali untuk membangun dan mempertahankan hak-hak mereka, semoga Allah memberikan kemenangan bagi mereka. Masyarakat muslimin, kalau sejenak kita merenungi begitu cepat nyawa manusia ini melayang, apakah itu disebabkan dengan terjadinya peperangan, ataukah disebabkan dengan berbagai terjadinya tragedi kemanusiaan, atau disebabkan karena faktor yang lain
yang tidak diduga oleh setiap kita yang bernyawa. Kita yang hidup di negeri yang damai ini, kita yang hidup di negeri yang penuh dengan kekompakan, kebersamaan untuk selalu memupuk tali persaudaraan satu bangsa Indonesia, satu tanah air, untuk selalu berjuang bersama-sama. Jangan sampai negeri ini tercabik-cabik yang menyebabkan terjadi perpecahan di negeri kita yang tercintai. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah sidang Jumat rahimahullah. Karena itulah khatib mengingatkan kepada kita kaum muslimin bahwa sesungguhnya kematian yang tengah dialami oleh saudara-saudara kita yang berada di Palestina, yang berada di Gaza saat ini, tidak lain dan tidak bukan adalah dalam mempertaruhkan hak-hak mereka yang selama ini tertindas. Kita yang berada di negeri ini tentunya tidak akan bisa lari di sebuah kematian. Kalaulah seseorang itu melewati kematian yang dihadapi dan dicatatkan oleh Allah sebagai syahid, maka sungguh mereka ini adalah orang-orang bal ahya, mereka hidup di sisi Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita sadari betul adalah bahwa setiap kita yang bernyawa ini pasti akan mengalami apa yang disebut dengan kematian. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah sidang Jumat rahimahullah. Ayat yang baru kita bacakan pada ayat ke-185 surah Ali Imran, Allah Ta'ala telah mengultimatum kepada setiap yang bernyawa itu pasti mengalami sebuah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Aina ma takunu yudrikumul maut wa kuntum fi burujin musyayyada. Kemanapun engkau lari, sekalipun engkau berlindung di benteng yang sangat tinggi dan kokoh, yudrikumul maut, mati itu pasti akan mendatangi. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ketika Rasulullah ditegur oleh Allah, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang engkau lari daripadanya dan kematian itu pasti akan menemui. Summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahada, dan engkau akan kembalikan kepada yang mengetahui yang nyata dan yang gaib. Wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan Allah akan memberitakan apa yang telah kamu lakukan. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah berkaitan dengan hadis atau ayat-ayat yang berbicara tentang masalah kematian, yang dimana kematian ada sesuatu yang pasti, bukan lagi sebuah dongeng, bukan lagi sesuatu yang hanya berupa angan-angan. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang telah kita bacakan tadi, ayyul mu'minina afdal. Ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat bertanya kepada Rasulullah, salah seorang sahabat Ansar, ya Rasulullah, orang beriman yang bagaimana yang utama? Rasulullah mengatakan, ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin, orang beriman yang utama itu adalah orang yang terbaik akhlaknya. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah sidang Jumat rahimahullah. Lalu sahabat ini bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang bagaimana pula yang cerdas ya Rasul? Ayyul mu'min al-akyas. Lalu orang mukmin yang bagaimana pula orang yang cerdas, orang yang pintar? Apakah orang mukmin yang cerdas bisa menghitung bintang di langit? Apakah orang mukmin yang cerdas itu adalah orang yang bisa menghitung sekian banyaknya angka? Tetapi Rasulullah mengatakan adalah orang mukmin yang cerdas itu adalah mereka yang selalu banyak mengingat kematian. Lalu adalah orang yang terbaik persiapannya untuk menghadapi dari sebuah kematian itu. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah sidang Jumat rahimahullah. Karena itu orang yang cerdas dalam hidup ini adalah selalu merenungi
arti dan makna dari sebuah kehidupan. Dia akan menyadari betul dia taubahnya seperti seorang yang penyelam yang memiliki oksigen yang terbatas di bumi. Tatkala dia mencari sebuah mutiara di dasar laut, maka dia akan mempersiapkan dengan oksigen yang sangat terbatas. Begitu ia masuk ke laut dan ia telah memperhitungkan oksigen akan habis dalam waktu yang telah ditentukan, dan ia harus mendapatkan mutiara yang ada di dasar laut. Seorang penyelam yang bijak, maka ia akan mempertimbangkan itu semua. Dia tidak akan ingin menjadi orang yang gagal. Begitu ia menyelam ke dasar laut, tujuan yang ia raih, tujuan yang ia ingin dapatkan di dasar laut itu adalah ingin mendapatkan mutiara. Lalu kemudian setelah itu dia kembali ke permukaan dalam waktu yang masih cukup oksigennya, sementara mutiara telah diraih. Namun seorang penyelam yang tidak bijak, yang tidak berpikir dengan cerdas, ketika ia mencari mutiara di dasar laut, oksigen yang sangat terbatas, maka lalu ia menyelam ke dasar laut, tujuannya mencari mutiara. Apa yang terjadi? Di dasar laut dia melihat begitu indahnya alam nuansa yang berada di laut itu. Ia tidak sadar dan tidak menyadari betul bahwa oksigen sangat terbatas ini akan habis. Tujuannya tadi ingin mencari mutiara. Ketika ia melihat indahnya batu karang di dasar laut, ketika ia lihat begitu indahnya ikan-ikan yang ada di lautan, di dasar laut, seolah-olah adanya kehidupan yang sangat luar biasa, maka ia pun terlena. Dia pun bercengkrama dengan ikan-ikannya. Dia pun ingin menyelam ke sana sini untuk melihat keindahan-keindahan yang ada di dasar laut itu. Sementara mutiara yang akan didapatkan belum ia raih, sementara oksigennya telah habis. Masyaallah muslimin, ini sebuah renungan bagi kita. Betapa banyak orang yang dalam hidup ini ingin supaya diberikan umur yang panjang, bahkan ingin matinya dalam keadaan mati husnul khatimah. Tetapi apa yang terjadi? Ketika ia tidak cerdas menyikapi hidup ini, bisa jadi kematiannya berakhir dalam keadaan sia-sia. Masyaallah muslimin, bapak-bapak dan saudara-saudara hamba Allah sidang Jumat rahimahullah. Tidak salah kalau Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Barang siapa yang cinta atau rindu untuk bertemu dengan Rabb-Nya melewati dari sebuah kematian, ahabba Allah liqa'ah, maka Allah pun rindu dan cinta untuk bertemu dengan hamba-Nya. Tentunya kaum muslimin, orang yang rindu untuk bertemu Rabb-Nya, dia telah mempersiapkan diri dengan imannya yang sangat luar biasa, dengan amal-amalnya, dengan kebaikan-kebaikannya dalam kehidupan ini, dan dia telah mempersiapkan itu semua sebagaimana orang yang telah disebutkan dalam hadis Nabi SAW itu tadi, orang al-aqyas, orang yang cerdas untuk menyikapi kehidupan ini. Maka orang-orang yang semacam inilah Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan dalam kitab Ar-Ruhnya, ketika mereka-mereka yang ingin cinta untuk bertemu dengan Rabb-Nya dengan iman dan amal-amal solehnya yang begitu bagus, maka di saat berpisah roh dengan jasadnya itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat ruh dan jasadnya itu ke langit, kemudian diregistrasikan, dicatatkanlah ia sebagai orang yang terbaik. Dicatatkanlah tempatnya illiyin, tempat yang ditinggikan, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya kaum muslimin Allah sedang Jumat rahimahullah, wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Barang siapa yang benci, tidak senang untuk bertemu dengan Rabb-Nya melewati kematian yang disebabkan karena dosa-dosanya, disebabkan karena kesalahan-kesalahannya yang belum tertebus dengan taubatnya kepada Allah, karihallahu liqa'ah. Janganlah diharap bahwasanya Allah untuk rindu bertemu dengannya, maka sesungguhnya pertemuannya dengan Rabb-Nya adalah sesuatu yang menakutkan dan mengerikan. Maka orang yang semacam ini ketika berpisah roh dengan jasadnya, ini
Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan dalam kitab Ar-Ruh, ketika hendak diangkat ruhnya ke langit, maka ternyata ditolaklah penduduk langit. Maka dihempaskanlah ruh itu ke dalam bumi dan ditempatkan apa yang disebut dengan sijin, penjara dan tempat yang dihinakan, dan mereka di sana meratapi, merintih, menangis akan segala macam bentuk penyesalan. Masyaallah muslimin hamba Allah sekalian, barulah di sana seseorang yang berada dalam kehidupan yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia tidak cerdas menyikapi kehidupan, barulah ia merasakan kembali Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salih. Wahai Rabbana, saat ini kami telah melihat ya Allah, wa sami'na, kami telah dengar ya Allah, farji'na na'mal salih, maka kembalikan kami ke dunia ya Allah, maka kami akan melaksanakan amal-amal saleh. Farji'na na'mal salih. Tetapi apa yang kami kata, ketika orang-orang berdosa, ketika orang-orang yang telah ingkar kepada Allah dan mendustakan akan ayat-ayatnya itu, ketika ia telah melihat bagaimana siksaan yang mereka rasakan, mereka minta untuk hidup ke dunia sekalipun hanya sesaat, sekalipun hanya dalam sedetik pun. Maka Allah menjawab dalam firman-Nya, mereka ini adalah orang yang berkhayal, taubatnya seperti orang memasukkan onta ke dalam lubang jarum. Sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin rasional dan masuk ke akal untuk memasukkan onta ke dalam lubang jarum. Masyaallah muslimin hamba-hamba Allah sekalian, rahimahumullah. Kalau saudara-saudara kita di Palestina, kematian yang mereka harapkan adalah kematian menjadi seorang syuhada, bersimbah darah di tangan musuh-musuh Allah, dan mereka ingin dicatatkan sebagai syahid. Tetapi kita yang berada di negeri ini, di negeri yang penuh dengan kedamaian ini, tidak menutup kemungkinan untuk meraih syahid bagi kita. Paling tidak kita berupaya semaksimal mungkin, sejauh mana perjuangan kita, sejauh mana jihad yang bisa kita lakukan, baik jihad dalam pengendalian hawa nafsu kita, maupun jihad untuk memberikan kontribusi untuk saudara-saudara kita yang sedang tertindas saat ini. Masyaallah muslimin hamba Allah sedang Jumat rahimahullah. Setelah Allah SWT menyebutkan dalam ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, dilanjutkan di dalam firman ini, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pahalanya, sempurnanya balasan pahala bagi kalian bukan di dunia ini, tetapi adalah pada hari kiamat nanti. Karena itu jangan terlalu banyak berharap dengan balasan-balasan dunia ini. Dunia ini tidak ada apa-apa dengan balasan akhirat yang telah Allah janjikan kepada kita. Keberuntungan orang yang beriman, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Manakala ia terhindar dari siksa nerakanya Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, faqad faz, maka inilah keberuntungan yang sebenarnya. Betapa banyak ingin meraih keberuntungan dunia, tetapi banyak orang lupakan ingin meraih keberuntungan dalam kehidupan akhirat. Mari kita jadikan keberuntungan dunia ini untuk ingin mendapatkan lagi keberuntungan yang lebih dalam kehidupan akhirat kita yang abadi. Kemudian di dalam ayat ini Allah SWT menuntut dan mengingatkan kepada kita, wa mal hayatud dunya illa mata'un. Tidak adalah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang memperdayakan. Karena itu kaum muslimin hamba Allah sedang Jumat rahimahumullah. Karena semuanya akan sirna, karena semuanya akan hilang. Masa berlalu tidak akan bisa terulang lagi. Karena itu masa yang akan datang adalah sesuatu yang pasti. Kalau kita ingin berupaya, ingin meraih kemenangan, maka yakinilah firman Allah ini, dan berupayalah kita semaksimal mungkin selalu istiqomah dalam ketaatan menjalankan perintahnya, dan istiqomah dalam menjauhi segala larangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim wa innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد في الأولين والآخرين وعن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واتبع بيننا وبينهم بالخيرات ربي اغفر وارحم أنت خير الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصرهم على اليهود ومن واعنهم من الكفار والمنافقين اللهم شدد سمعهم ووجد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا حي يا قيوم اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان من بلاد المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا مرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل الدعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واسألوا من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة